Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dalam ibadah IHK Kid. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau boleh kembali kumpulkan kami, anak-anakmu, dalam ibadah live streaming Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anakmu Tuhan yang mendengarkan, menyaksikan ibadah IHK Kids dalam live streaming pada pagi hari ini. Engkau juga memberkati setiap kakak-kakak yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus siap? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus siap. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Untuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan
memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Siska. Nah, semuanya udah siap untuk dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk mari kita berdoa sama-sama. Semuanya lipat tangannya yang ada di rumah, tundukkan kepala, kita tutup mata kita mau fokus, kita mau minta pimpinan Tuhan untuk dalam perenungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu yang terus melingkupi kami ya Tuhan. Hingga sampai dengan saat ini kami bisa sehat, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan belajar akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati menyertai kami, mengurapi kami ya Tuhan, dan memfokuskan hati kami untuk kami benar-benar mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami sehingga kami boleh mengerti dan kami juga dapat menyimpan firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, sudah disiapkan Alkitabnya. Kita mau belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ayatnya yang ke-8. Ayo, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, papi maminya yang ada di rumah boleh bantu untuk carikan ya, supaya kita bisa baca ini sama-sama nanti. Kakak tungguin sampai setengah menit aja. Nah, sambil mencari-cari, kakak mau sapa kalian, bagaimana kabarnya kalian ada di rumah, dan bagaimana karantina kalian di rumah, masih tetap semangat dan sukacita kan di rumah. Nah, kalau dulu sebelum ada pandemik ini kita sering menginginkan libur ya. Kalau kita sekolah terus tuh kayaknya kita bosen banget, dan kita pengennya tuh
di rumah, tidur, nonton TV, main game, pokoknya bebas dari rutinitas di sekolah. Nah, sekarang kita udah 2 bulan ya, udah 2 bulan di rumah dan nggak melakukan aktivitas di luar, nggak sekolah, semuanya harus di rumah. Nah, kakak harap semuanya tetap sukacita dalam Tuhan, sambil kita terus berdoa supaya pandemi corona ini segera berakhir ya, supaya kita bisa ketemu lagi di gereja, karena kakak udah kangen sama kalian semua. Kalian kangen gak sama kakak? Nah, kalau kakak sih kangen banget, pengen ke gereja lagi, ketemu sama kalian, senang-senang, ketawa-ketawa, kita main games. Pokoknya kangen banget deh kakak ketemu sama kalian. Nah, udah ketemu semuanya. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Firman Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan ini kakak mau kasih tema, yaitu tinggal di dalam Yesus. Sekali lagi temanya pada hari ini adalah tinggal di dalam Yesus. Nah, adik-adik di sini siapa yang percaya bahwa kita semua adalah murid-muridnya Tuhan Yesus? Nah, kakak percaya bahwa kakak adalah murid Tuhan Yesus, salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, kakak juga percaya kalian semua yang ada di rumah itu juga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Amin. Nah, di sini kalau kita mau jadi murid Yesus, artinya bahwa kita harus berbuah. Nah, kalau kita yakin bahwa kita adalah murid Yesus, kita harus koreksi diri kita. Kita sudah berbuah atau belum? Maksudnya berbuah itu adalah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan masih ingat 9 buah roh? Nah, kalau masih ingat lagunya pasti ingat 9 buah roh apa? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu semua sudah kita lakukan belum dalam kehidupan kita? Nah, kalau belum, mulai saat ini kita mau belajar untuk kita lakukan 9 buah roh tersebut, agar hidup kita itu memberikan buah gitu ya. Jadi hidup kita itu berbuah dan kita disebut sebagai murid-murid Yesus. Lalu bagaimana caranya kita bisa berbuah? Nah, harus tinggal dalam Yesus. Maksudnya di sini dijelaskan bahwa ada cerita sebuah pokok anggur yang benar. Nah, Tuhan Yesus itu diumpamakan sebagai pokok anggur dan kita itu adalah ranting-rantingnya. Tahu kan ranting-rantingnya? Nah, kalau seandainya ranting itu tidak berbuah, maka di sini dikatakan bahwa dipotong. Ranting itu akan dipotong, dibersihkan supaya ia lebih berbuah. Nah, dibersihkan dengan apa? Dengan firman Tuhan, ayatnya yang ketiga. Nah, di sini Tuhan Yesus menegaskan kembali ayatnya yang keempat, tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi kita itu tidak bisa berbuah dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus tinggal di dalam Yesus supaya kita bisa menghasilkan buah, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang ada dalam Galatia 5 yang sudah kakak sebutkan tadi, ada 9 buah roh dan kebaikan-kebaikan lainnya menjadi berkat buat sesama kita. Nah, syaratnya supaya kita bisa berbuah adalah kita harus tinggal di dalam Yesus. Karena kalau seandainya kita tidak berbuah, dikatakan bahwa Tuhan Yesus ini masih memberikan kesempatan. Jadi kita masih dipotong dan dibersihkan supaya kita itu lebih banyak berbuah. Dibersihkan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus senantiasa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan supaya kita bisa bersih dan kita bisa menghasilkan buah. Nah, lalu Tuhan Yesus tegaskan kembali bahwa dia itu diibaratkan sebagai pokok anggur dan kita itu ranting-rantingnya, ayat yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi kalau seandainya di luar Yesus kita tidak bisa berbuah apa-apa. Kita mati istilahnya, tapi bukan mati secara fisik ya, bukan mati karena kita sudah tidak punya detak jantung lagi atau nyawa kita hilang, tetapi mati secara rohani apabila kita tidak tinggal di dalam Yesus. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dibersihkan dan kita dapat berbuah, tinggal di dalam Yesus. Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau pada ayatnya yang kedua tadi kita masih diberikan kesempatan ya, Tuhan Yesus masih mau merawat kita, dipotong, dibersihkan dengan firman Tuhan. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-6 ini ditegaskan kembali, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting-ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wow, sangat mengerikan sekali ya kalau seandainya kita diibaratkan sebagai ranting-ranting yang kering karena kita tidak mau tinggal di dalam pokok anggur, yaitu tidak tinggal di dalam Yesus. Kita sama diibaratkan sebagai ranting-ranting yang kering. Kita akan dikumpulkan orang, dicampakkan, lalu dibakar dalam api. Jadi kita itu udah kayak sampah, kita nggak ada artinya lagi. Jadi bagaimana sih kalau seandainya kita menemukan sampah, daun-daun yang kering? Buat apa itu? Nah, dikumpulkan kan, disapu, pasti disapu, habis itu dibakar di dalam di tempat sampah. Nah, seperti itu juga kalau seandainya kita tidak mau tinggal di dalam Yesus. Yesus mencampakkan kita. Tuhan Yesus tidak memandang kita berharga lagi. Wah, sedih sekali ya kalau seandainya kita ini anak-anak Tuhan, kita mengaku bahwa kita murid Yesus, tapi kita dicampakkan dan kita tidak ada artinya lagi di dalam Yesus karena kita tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak baca firman, kita tidak menghasilkan buah dalam hidup kita. Itu sangat menyedihkan sekali ketika kita tidak dianggap bahwa kita ini udah gak ada artinya lagi karena kita sudah seperti sampah, kita sudah seperti ranting-ranting yang kering lalu siap dibakar. Oleh karena itu adik-adik semuanya yang ada di rumah, mari kita belajar untuk kita tinggal di dalam Yesus, karena hanya karena tinggal di dalam Yesus saja kita bisa berbuah, dan berbuah itu adalah salah satu tanda atau ciri bahwa kita adalah murid Yesus. Dan apa imbalannya ketika kita berbuah, ketika kita tinggal dalam Yesus? Baca ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kita tinggal dalam Dia, minta apa saja yang kita mau,
Tuhan Yesus akan kabulkan. Nah, itu kalau seandainya kita udah tinggal dalam Yesus, kita udah baca firman, kita udah menghasilkan buah, melakukan 9 buah roh yang kakak sebutkan tadi, menjadi berkat buat sesama, maka mintalah apa saja yang kita mau, Tuhan Yesus akan mengabulkannya. Dan dalam hal ini, Tuhan Yesus dipermuliakan di surga, karena kita adalah murid-murid Yesus yang menghasilkan buah dan menjadi berkat buat sesama. Nah, sekian firman Tuhan pada saat hari ini, kiranya menjadi berkat, kiranya kita senantiasa belajar menjadi murid Yesus yang berbuah di dunia ini, supaya kita jangan dibuang dan kita tidak seperti ranting-ranting yang kering. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah dan kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk kami tidak menjadi ranting-ranting yang kering yang siap dibakar, tapi kami mau belajar untuk tinggal dalam Tuhan, berbuah, dan kami menjadi murid-murid Yesus. Dan terutama Bapa dipermuliakan atas segala perbuatan kami, atas segala langkah hidup kami di dunia ini. Tuhan, ajari kami semuanya ya Tuhan, dan Kau lindungi kami, setiap kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak IHK Grow yang ada dimanapun berada di rumah masing-masing. Tuhan, Kau jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, jauhkan kami dari virus corona ya Tuhan. Seluruh keluarga IHK Grow ya Tuhan, kiranya dilindungi dan ditutup bungkus dengan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah atas firman-Mu ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya kami dalam ibadah ini benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang menjadi berkat buat kami, dan kami dapat lakukan firman Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yuk kita kata-kata iman dulu ya sebelum kita akhiri dan kita berpisah dalam video ini. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Nah, sebagai super ayat kita, yaitu terambil dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.